kabarnya? Luar biasa bukan? Ya enggak kan? Iya, luar biasa banget. Gimana nih Kana kabarnya? Aku baik dan pastinya kangen banget buat ibadah Yutin ini. Ya karena udah lama banget iya, ya. udah lama banget. Kayak ada kangen Yutin. banget kayak ada yang hilang gitu gak sih? Ya Iya. ampun, biasanya tiap hari ada Yutin, tiap minggu ke ibadah. Sekarang Iya, gak ada Yutin. ya, Iya, jarang Yutin itu banget. selalu seru deh. Iya bener banget. Nah guys, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, sebelum kita mulai nih PAW-nya, lebih baik kita mempersiapkan hati dulu nggak sih? Kita Ya, berdoa dulu nggak berdoa sih? dulu, Kak. Kita siapin hati kita supaya hati kita menjadi ladang yang baik untuk benih-benih firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadahnya. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini, Kau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau yang memberkati kami juga ya Tuhan, dimanapun kami berada yang melihat ataupun mendengarkan ibadah ini, Kau yang sentuh hati kami, Kau yang terus perbarui hati kami, supaya hati kami juga bisa menjadi ladang yang subur ya Tuhan, atas benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, gimana nih kan, habis ini ngapain nih kita? Yuk langsung aja dong kita mulai ibadah Yutinnya. Enjoy! Enjoy.
Teman-teman, tentu kita bersyukur bukan punya Tuhan yang mencintai kita, yang memberkati kita, dan Dia juga adalah Allah yang setia. Amin. Dia Tuhan yang bersama dengan setiap kita di situasi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, di tengah tantangan yang mungkin rasanya sulit untuk kita selesaikan sendiri. Bahkan di Ibrani 10 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa berpegang teguhlah kepadanya, berharaplah kepadanya, sebab Ia yang berjanji adalah Allah yang setia. Mari siang hari ini kita mau tetap tinggal di dalam hadirat-Nya. Kita mau renungkan setiap kebaikannya, setiap kesetiaannya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Yes.
Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang tidak pernah mengabaikan setiap kami. Biarlah setiap pujian kami Tuhan bisa menjadi doa buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada siang hari ini. Biarlah ya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi rema bagi setiap kami dan membuat kami semakin bertumbuh mendekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ya Tuhan segala pujian, segala sukacita kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom teman-teman, senang sekali hari ini kita kembali ada di ibadah dan meskipun online sekali lagi tapi gue isi berdoa, kuasa dan penyertaan Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan buat kita itu tidak dihalangi oleh ruang dan waktu. Dan hari ini gue isi bersukacita kita bisa belajar selama sebulan ini untuk kita memperkatakan berkat. Dan hari ini gue isi mau sharing satu hal yang beberapa hari ini gue isi renungkan dan Gosi kasih judul sharing Gosi hari ini adalah Efata. Efata itu apa Efata? Kita akan sama-sama kita buka Alkitab kita belajar sama-sama dari sebuah kisah, satu bagian di firman Tuhan yang satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan yang tertulis di Markus 7 ayat 31 sampai 37. Sama-sama kita buka teman-teman Markus 7 ayat 31 sampai 37. Gosi akan bacakan satu persatu. Teman-teman yang di rumah sambil perhatikan ya. Markus 7 dimulai ayat 31. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang tuli. Jelas ya, menyembuhkan seorang tuli. Tapi kisahnya seperti apa kita akan sama-sama kita belajar. Ayat 31 dimulai. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ayat 32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Tuli dan gagap. Tuli itu nggak bisa mendengar, gagap itu bisa bicara tapi sulit ya. Ada pelawak terkenal namanya Asis Gagap itu ya, lucu ya. Tapi ini gagap yang ini tidak lucu, gagap ini tersiksa. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Maksudnya adalah supaya orang-orang ini, kenapa membawa orang tuli dan gagap ini ke Tuhan Yesus? Tujuannya adalah orang-orang ini berharap supaya Tuhan Yesus ini memberkati orang ini. Ya meskipun tuli, gagap tapi diberkati ya Tuhan gitu. Ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Gak biasanya ya Tuhan Yesus biasanya kalau nyembuhin orang sakit gimana sih? Sembuh, pulih, terus berkata angkatlah tilammu ya. Cuma perintah aja, tapi kali ini enggak. Tuhan Yesus perlu memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia, Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata. Artinya terbukalah. Ayat 35. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengingkat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ayat 36. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Gak boleh cerita apa-apa ya, gak boleh bilang. Dah sembuh aja, gak usah cerita apa-apa. Tapi kemudian semakin dilarang, mereka semakin tidak tahan untuk bercerita. Ayat 37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Gue sih mau bahas beberapa poin ya. Yang pertama, gue sih tertarik dengan kata tuli dan gagap. Jadi ketika gue sih baca ayat 32 dikatakan seorang yang tuli dan gagap. Maksudnya gimana? Gue sih coba pelajari ya dari beberapa sumber.
beberapa sumber, beberapa catatan Alkitab, beberapa tafsiran, beberapa terjemahan lain memang mengatakan bahwa orang yang tuli dan gagap ini bukan tuli dan bisu sejak lahir, beda. Mereka bukan, dia bukan orang yang tuli dan bisu karena dari lahir sudah tuli dan bisu, bukan. Kalau orang yang tuli dan bisu dari lahir ya mereka semenjak mereka lahir mereka nggak bisa mendengar, nggak bisa berkata-kata. Tapi sumber-sumber yang gue baca mengatakan orang ini nggak tuli dan bisu sejak lahir. Tetapi dia ini jadi tuli dan kesulitan bicara ini karena satu penyakit atau suatu masalah fisik yang menyebabkan gangguan pada satu masa tertentu. Jadi dia nggak tiba-tiba dari lahir tuli, tapi mungkin dia, gue sih nggak tahu apakah mungkin dia ngalami sakit sesuatu, dia ngalami panas, ngalami ini dan itu, kemudian rusak gendang telinganya, atau mungkin lidahnya kemudian terkunci, atau mungkin karena roh jahat atau apa, gue sih nggak tahu karena tidak dijelaskan di Alkitab. Dan apa yang Koisi baca ini tentang tuli dan gagap yang tidak dari lahir ini diperkuat dengan satu bagian firman Tuhan di sini juga di ayat 35-nya. Markus 7 ayat 35 berkata, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu juga terlepas pulalah pengikat lidahnya, bagian ini. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Jadi kalau orang yang tuli dan bisu sejak lahir, kalau dia tuli dari lahir dia kan nggak bisa dengar kata-kata orang, yang dia nggak bisa belajar bahasa, dia nggak bisa belajar kosakata. Jadi kalau orang tuli dari lahir otomatis dia nggak bisa ngomong. Nah tapi di ayat 35 ini dikatakan ia berkata-kata dengan baik setelah terlepas. Artinya Koisi yakin orang ini dulunya bisa ngomong, bisa dengar normal, tapi karena satu kondisi tertentu, karena satu penyakit tertentu, karena satu gangguan tertentu, dia jadi ngalami keterbatasan. Nah, ini yang Koisi tertarik. Kenapa orang yang tuli dan gagap yang dibawa ke sini dan kenapa kisah ini ditulis? Koisi juga merenungkan, Koisi pelajari gitu kan. Orang tuli, yang namanya orang tuli itu kan nggak bisa mendengar. Kalau orang nggak bisa mendengar, itu dia nggak bisa mengerti apa yang orang lain katakan. Ya kalau kita anggap aja kita pakai headset yang kencang ya, headset kencang gitu. Kita dengerin musik kencang-kencang, orang ngomong apa kita nggak bisa dengar, betul ya? Kita nggak bisa dengar apa kata orang. Itu kalau orang tuli nggak bisa dengar apa-apa, nggak bisa mengerti apa yang orang lain katakan. Dan kalau dia gagap, kesulitan bicara, dia lidahnya kaku, dia ngomong nggak bisa. Coba kalian ngomong lidahnya tempel di atas langit-langit terus kalian ngomong. Coba adakan conversation sama teman kalian. Pasti yang terjadi adalah jengkel sama jengkel ya kan. Aku coba minta tolong sama kamu, bisa kan? Terus segitu kira-kira satu grup bisa lama-lama bisa perang ya. Orang kalau kesulitan berkata-kata itu juga frustasi teman-teman. Karena dia nggak bisa mengatakan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Beberapa waktu yang lalu Koisi itu ada masalah di gigi geramnya Koisi yang bagian kiri di belakang. Ini karena berlubang, terus Koisi bawa ke dokter, kemudian diberesi ya kan. Tapi nggak bisa sekali beres. Ketika Koisi di treatment pertama kali, diberesi, ditutup sementara, itu Koisi nggak bisa ngomong selama beberapa waktu. Cuma beberapa menit aja. Karena dokter bilang tolong jangan ngomong, jangan makan, jangan minum selama beberapa waktu. Koisi hitung kira-kira waktunya 2 atau 3 jam. Koisi nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh terlalu banyak ngomong. Itu pun Koisi stres loh. Karena Koisi nggak bisa ngomong sesuatu yang ada di hatinya Koisi. Jadi cuma bisa tolong itu gini dong, tolong ini. Jadi nggak enak rasanya. Orang gagap pun nggak enak. Orang tuli itu sudah stres, nggak bisa ngerti apa yang orang lain katakan. Orang nggak bisa ngomong juga stres karena mereka nggak bisa mengungkapkan sesuatu. Kalau orang tuli dan orang gagap sekaligus, kasihan banget teman-teman. Nangkep ya maksudnya poinnya Koisi. Kenapa Koisi highlight yang pertama ayat 32 dulu. Di situ dibawa orang yang tuli dan gagap. Gak bisa denger, gak bisa ngomong. Kasihan teman-teman. Kasihan. Kalau orang lumpuh bisa denger, bisa ngomong, bisa lihat, bisa bilang selamatkan aku, tolong aku. Tapi kalau dia tuli, dia gagap gak bisa ngomong, kasihan. Gak bisa dengar, gak bisa ngomong. Ini sebuah, kalau Koisi boleh kasih gambaran, ini sebuah frustasi. Kondisi yang frustasi, kondisi yang
tertekan yang cukup parah. Pernah ya teman-teman ada di satu kondisi kayak gini? Teman-teman mungkin di satu waktu ngalami satu tekanan, stres mungkin di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dalam masalah hubungan sama orang lain, stres, frustasi, gak bisa ngomong, gak bisa cerita ke siapa-siapa. Gue sih pernah, satu kali gue sih kuliah, sudah berusaha mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tapi ada waktu, ada satu kalanya tiba-tiba nilainya gue sih kuliah jelek, dosen gak mau ditemuin. Itu sesuatu yang gak bisa diungkapkan ya. Stres tapi gak bisa ngomong. Itu keadaan yang sangat frustasi. Nah, hari ini teman-teman kita mau belajar sama-sama apa yang bisa kita pelajari dari rangkaian ayat ini, dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kenapa kok sebegitu pentingnya orang yang tuli dan gagap ini sampai ditulis di Alkitab? Oke, Goisi akan pelan-pelan Goisi akan jelaskan ya teman-teman. Yang pertama, Goisi ajak teman-teman untuk kita lihat kembali di ayat 33. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah seorang yang tuli dan gagap ini, yang tuli dan bisu ini. Gak bisa ngomong ini ya. Ayat 33 kita buka sama-sama. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Gue sih temukan beberapa terjemahan yang lain, di terjemahan The Message dan New Living Translation dikatakan, Tuhan Yesus gak terus gini, meludahnya gak gini, meludah ke sini, dah, terus tangannya meraba orang itu. Tapi dikatakan di sini Yesus meludah di tangannya. Ada ludahnya, dan ludahnya itu dimasukkan ke mulut orang itu. Dikenakan di lidahnya. Bahkan di ayat The Message dikatakan Yesus itu meludah di mulut orang itu. Jadi diterjemahkannya ya orang itu mangap terus meludah. Kalau kita bayangkan di konteks hari ini, itu sebuah tindakan yang kalau boleh gue sih bilang, itu tindakan yang sangat merendahkan. Setuju enggak? Setuju ya? Bayangin aja, kita lewat di sekolah gitu, misalnya kita lewat terus ada adik kelas kita meludah, gitu aja. Rasanya harga diri kita nganu banget ya, harga dirinya sangat, kesentuh nih orang ini kurang ajar nih, sama kakak kelas berani nih. Atau kita ketemu orang, kamu gini, terus dia di depan kita, orang ini merendahkan banget. Tapi apa yang Yesus lakukan di sini, ini jauh lebih merendahkan daripada sekedar meludah di hadapannya. Kalau berdasarkan The Message, berdasarkan Alkitab versi The Message dikatakan Yesus meludah di mulut orang itu. Suruh mangap itu apa ya? Membuka mulut, kemudian Yesus meludah. Sebuah tindakan yang sangat merendahkan. Buktinya apa? Ketika Yesus mau disalib, dia angkat salibnya, orang-orang pada meludah. Betul ya? Teman-teman buka di kisah penyaliban Yesus, orang-orang meludahi Yesus. Karena meludah itu tindakan yang sangat merendahkan. Tetapi teman-teman perhatikan, kalau kita lihat di bagian akhir dari ayat ini ya 35, terbukalah orang itu sembuh segala macam. Kita semua percaya bahwa apa yang keluar dari mulut Yesus, ludahnya Yesus tadi itu, seburuk apapun, rasanya semerendahkan apapun, itu berkat buat orang itu. Setuju ya? Orang ini diludahi loh. Orang ini tanda petik dihina loh, direndahkan, kalau bahasa negosiasi itu orang ini diinjek-injek harga dirinya. Dia diludahi, bahkan ludahnya masuk ke mulutnya dia. Ini sangat direndahkan. Tetapi apa yang masuk ke lidah orang ini, apa yang keluar dari mulut Yesus, apa yang masuk ke lidahnya orang ini, itu berkat buat dia. Apapun yang keluar dari firman Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus, yang masuk dalam hidup kita, rasanya sendak enak apapun, semerendahkan apapun, rasanya kayak kita ini dihina, kayak ditegur, gak enak rasanya. Itu berkat buat kita. Jangan lihat bagian direndahkannya, tapi lihat bagian bagaimana orang ini dipulihkan karena dia mau memposisikan dirinya lebih rendah dari Yesus. Kan gak mungkin ya Yesus meludah di bawah terus dia berdiri gini.
Yesus. Kan nggak mungkin meludahnya ke atas ya. Di mana-mana orang mau diludahi pasti di bawah dong. Orang ini meletakkan dirinya ada di bawah. Ketika dia ada di bawah, Yesus sembuh orang itu. Seenggak enaknya apapun yang Tuhan Yesus katakan, itu berkat buat kita. Apa sih yang gak enak yang Tuhan Yesus katakan? Kamu harus mengampuni. Gak enak loh. Urusannya sama apa? Ego dong. Orang ini yang salah, masa aku yang ngampuni? Seenggak enaknya apapun yang Tuhan Yesus bilang, itu berkat buat kita. Berilah, maka kamu akan diberi. Firman Tuhan gak bilang, kamu harus terima dulu baru nanti kamu bolehlah memberi. Tuhan Yesus bilang, berilah, maka kamu akan diberi. Kita harus ngalami hilang dulu, baru nanti Tuhan Yesus gantikan. Jadi buat Koesi pribadi, apa yang Koesi renungkan hari ini adalah satu, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus, seburuk apapun, seenggak enak apapun, itu berkat buat kita. Itu berpengaruh besar buat hidup kita. Nah, dan kenapa Tuhan Yesus perlu sih memasukkan jarinya ke lidah orang itu? Kenapa Tuhan Yesus harus nyentuh lidahnya orang itu? Kan bisa berfirman aja ya, diludahi kena ludah, dah selesai, dah gitu loh. Tapi kenapa Tuhan Yesus juga harus memasukkan memasukkan tangan ini masuk ke lidahnya orang itu? Karena Tuhan Yesus pengen bersentuhan secara pribadi. Tuhan Yesus pengen gak cuma sekedar ngomong waktu itu. Tuhan Yesus kepengen dia bersentuhan pribadi dengan kita. Tuhan Yesus meyakinkan orang itu. Tuhan Yesus meyakinkan si tuli dan buta itu. Kalau Tuhan Yesus tahu persis apa yang dia sedang lakukan. Tuhan Yesus gak iseng ya, masukin tangan ke mulut masukin jari ke telinga Tapi Tuhan Yesus tahu betul apa yang dia sedang lakukan. Ketika dia memasukkan lidah, dia tahu persis. Ketika tanganku masuk, kesembuhan terjadi. Dan benar teman-teman. Betul ya? Gue sih ajak teman-teman untuk buka di satu ayat lagi di Keluaran 4 ayat yang ke-11. Berkata seperti ini. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku hanya besar? Bukankah aku yakni Tuhan? Tuhan Yesus ketika dia lakukan itu dia tahu persis. Yang bikin bisu jadi ngomong, yang bikin tuli jadi dengar, yang buta jadi melihat, itu siapa? Aku, Tuhan. Tuhan Yesus tahu persis apa yang dia lakukan. Itu sebabnya dia pede aja lakukan. Dia ludahi, masukkan jari ke lidah, sentuh, dah. Tuhan Yesus tahu persis apa yang terjadi dalam hidup kita dan Tuhan Yesus tahu persis apa yang sedang dia lakukan dengan hidup kita. Itu yang pertama teman-teman. Teguran firman Tuhan itu baik buat kita, ya. Apapun yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan buat kita, seenggak enak apapun bunyinya, itu baik buat kita. Itu berkat buat kita. Poin yang pertama, itu berkat buat kita. Yang kedua, kita sama-sama kita lihat lagi di ayat yang sama, ayat yang ke-33. Dikatakan seperti ini. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Gue sih mau highlight bagian A saja. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Biasanya ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, biasanya itu di depan banyak orang. Biasanya di depan banyak orang. Contoh, ketika Lazarus dari kubur itu kan dia sudah 4 hari dikubur dan Tuhan Yesus mau buktikan bahwa kematian itu enggak ada apa-apanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, buka kuburnya, Lazarus keluar. Ketika Lazarus keluar yang lihat orang banyak. Ada juga seseorang yang sakit pendarahan 38 tahun. Ketika Yesus lagi desek-desekin sama orang banyak, wah lagi rame-ramenya sebuah pertemuan lagi kerumunan gitu, seorang janda itu, seorang yang sakit pendarahan itu dia jamah jubahnya Yesus. Yesus bilang, siapa yang jamah? Itu pas orang banyak, sembuh. Kemudian ada anak perwira yang sakit. Ketika Yesus bilang, apa yang kamu minta? Aku minta supaya engkau berfirman dan dia sembuh. Pergi anakmu sembuh. Itu di depan orang banyak. Tuhan Yesus biasanya melakukan banyak mujizat itu di depan banyak orang. Tetapi kali ini ditulis beda. Tuhan Yesus memisahkan dia dari orang
banyak. Artinya yang dulu mungkin dibawanya juga rame-rame ya, rame-rame orang banyak. Tapi Yesus bilang sedikit orang aja. Coba dijadiin private aja, di private aja. Mungkin hanya beberapa orang ya Yesus sama murid-muridnya yang menyaksikan orang itu dan mungkin beberapa orang aja, enggak terlalu banyak orang. Yesus sedang memisahkan orang itu dari kerumunan orang banyak. Maksudnya apa? Kenapa Yesus lakukan ini di depan sedikit orang, bukan di depan banyak orang? Karena ini yang gue pelajari. Ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu untuk memulihkan orang itu, dia harus meludah, dia menyentuh lidah orang itu, dia harus masukin jari ke telinga orang itu. Yang Yesus lakukan itu, Yesus kepengen, Tuhan Yesus sedang ini ngajari kita bahwa ketidaknyamanan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita, yang adalah baik itu, ketidaknyamanan teguran Tuhan Yesus itu harus dialami secara personal. Maksudnya gimana? Ketika kita bertobat, hati kita bertobat sama Tuhan, itu harus dilakukan secara personal. Ketemunya sama Tuhan, hati kita itu harus personal. Jangan sampai kita tuh istilahnya kita bertobat, kita mengalami Tuhan, aku mengalami api Tuhan, aku mengalami lawatan Tuhan, aku mengalami jamahan Tuhan. Hanya ketika kita ada di konferensi besar-besaran. Ketika kita ada di ibadah besar-besaran. Ketika kita ada di KKR, aku mengalami Tuhan. Tuhan, aku bertobat hari ini, aku memberikan hidupku untukmu Tuhan. Aku memberikan hidupku untuk melayani Tuhan. Aku mau memberikan seluruh masa depanku untuk Engkau Tuhan. Ketika di konferensi, ketika di KKR besar-besaran. Ketika ada di ibadah yang jumlahnya ratusan. Karena kita terbawa suasana. Tuhan Yesus ingin memastikan ketika kamu ada pribadi antara orang itu dan Tuhan. Nah, disinilah momen di mana aku bisa tegur kamu. Disinilah momen di mana kamu urusan sama aku. Enggak di depan orang banyak. Enggak karena kelihatan orang banyak, enggak karena sedang ada kamera ini dan itu, enggak sedang karena disiarkan live di mana-mana sampai ke mancanegara, tapi kamu sama aku. Kenapa Tuhan Yesus pisahkan orang itu? Karena Tuhan Yesus ingin berurusan pribadi sama orang itu. Sampai sini nangkep ya teman-teman. Poin yang kedua, Tuhan Yesus ingin berurusan pribadi sama orang ini. Tuhan Yesus kepingin ketidaknyamanan yang dia alami, itu dia alami secara personal. Enggak di depan umum, tapi personal sama Tuhan Yesus. Yang ketiga, ini cukup menarik gue sih temukan ya. Yang ketiga kita lihat di ayat 34. Yang pertama tadi, apa yang keluar dari firman Tuhan, seburuk apapun itu akan jadi berkat buat kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus pisahkan orang itu dari kerumunan? Karena dia ingin berurusan pribadi sama orang ini. Yang ketiga, kita lihat di ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, kan maksudnya lihat ke langit ya, Tuhan Yesus menengadah ke langit. Tuhan Yesus itu kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Garis bawahi kata menengadah ke langit dan menarik nafas. Kalau orang menarik nafas, ini gue sih hubungkan sama konteks hari ini ya. Kalau orang menarik nafas, menghela nafas, itu biasanya ekspresi apa? Satu, ekspresi kesel. Yang kedua, ekspresi terpaksa. Yang ketiga, ekspresi ya sudahlah. Contoh misalnya gue sih ngeliat sesuatu hal yang enggak menyenangkan terus gue sih menghela nafas. Sudahlah. Betul ya? Sesuatu yang enggak menyenangkan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus lakukan itu sama orang yang tuli dan gagap ini. Ketika orang tuli dan gagap ini dibawa, Tuhan, tolong tumpangkan tanganmu biar dia berkati. Terus Tuhan Yesus gini. Pasti gak enak ya ceritanya ya. Kesannya jadi gak enak banget. Tapi di sini dikatakan, gue sih baca di beberapa terjemahan dan beberapa literatur yang lain dikatakan, Tuhan Yesus menghela nafas itu bukan karena dia setengah hati melakukannya. Bukan karena dia merasa, ya sudahlah terpaksa. Tapi Tuhan Yesus menghela nafas karena dia merasakan sesuatu yang iba sama orang ini.
Kalau kita misalnya kita menghela nafas, ngelihat orang yang kasihan di tengah jalan, di pinggir jalan, orang-orang yang butuh, kita rasanya tuh gak enak, nyesek di hati. Sama dengan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus alami. Tuhan Yesus menunjukkan betapa beratnya penderitaan orang ini. Bukan karena dia terpaksa melakukannya. Poin ini adalah Tuhan Yesus hadir dalam setiap pergumulan kita. Senggak enaknya apapun yang kamu sedang alami, Tuhan Yesus hadir dalam pergumulan kita. Dan dia turut merasakan. Sama-sama kita buka Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dikatakan seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa imam besar kita itu Yesus. Itu juga turut merasakan apa yang jadi kelemahan kita. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus lahir di dunia sebagai manusia, kira-kira dia nangis atau enggak? Nangis dong, namanya bayi kan? Ditulis di firman Tuhan, dia 100% manusia. Tuhan Yesus nangis dong. Kalau Tuhan Yesus waktu kecil, waktu umur 2 tahun, 3 tahun belajar jalan. Jalan-jalan, lari-lari terus tiba-tiba jatuh. Ya nangis dong. Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Kira-kira Tuhan Yesus ngerasain lapar atau enggak? Lapar dong. Ditulis ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia lapar. Makanya iblis bilang, ubahlah batu ini jadi roti. Karena iblis tahu Yesus bisa lapar. Kira-kira Yesus itu kan Tuhan yang maha besar. Kira-kira Yesus bisa ngantuk atau enggak? Bisa dong. Buktinya apa? Ketika murid-muridnya di Danau Galilea, mereka habis pelayanan ya kan. Habis pelayanan, habis konferensi besar-besaran, memberi makan 5.000 orang. Naik kapal. Yuk kita ke sana aja istirahat, cari penginapan di sebelah sana. Ketika mereka naik kapal, terjadilah angin ribut. Semua orang pada panik. Murid-muridnya bingung, wah gimana, telepon siapa? Belum ada telepon deh. Maksudnya kita kontak siapa nih? Waduh gimana nih, tolong kasih sinyal ke daratan. Wah sudah malam jam 3 pagi gak ada yang bangun. Wah gimana. Di mana Tuhan Yesus waktu itu? Dia tidur. Berarti dikatakan Tuhan Yesus bisa ngantuk. Dia bisa lapar, dia bisa sedih. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, sedih hatinya. Dia takut sampai keluar butiran-butiran darah keluar dari pembuluh darahnya. Dia takut, dia sedih, dia lapar, dia ngantuk. Dia 100% manusia. Dan ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengerti apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Kalau kita sedih, Tuhan Yesus pernah sedih kok. Kalau kita galau, Tuhan Yesus pernah galau. Kalau kita ngalami takut, Tuhan Yesus pun juga pernah ngalami takut. Artinya Tuhan Yesus ada di semua pergumulan, di semua musim hidup kita. Kita ngalami apapun, Tuhan Yesus pernah ngalami. Dan hari ini Koisi meyakinkan kalian semua, kita semua, dan Koisi meyakinkan dirinya Koisi sendiri. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam pergumulan setiap kita. Apapun yang kita alami. Dan Tuhan Yesus itu kepingin menolong kita, menjumpai kita secara pribadi. Kita buka ayat 36. Ayat 36 dikatakan seperti ini. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan ada yang menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan kita mengalami pemulihan yang Tuhan berikan, iman kita pasti bangkit, betul ya? Tapi kalau sih percaya juga yang bangkit bukan cuma imannya kita, tetapi iman orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka juga akan dibangkitkan melalui kesaksian yang keluar dari mulut kita. Jadi dalam setiap pergumulan apapun, dalam setiap kesulitan apapun, dalam setiap kelemahan apapun, dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, seberat apapun, seenggak enak apapun, sengeri apapun, sedalam apapun rasanya kita dibawa Tuhan turun ke lembah bayang-bayang maut sekalipun, seperti apapun yang Tuhan izinkan, tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi jangan khawatir ketika Tuhan bawa kamu ke dalam pencobaan. Jangan takut, jangan khawatir ketika Tuhan bawa kita semua ke dalam ujian. Karena ujian itu akan bikin kita jadi semakin tekun.
semakin tekun, semakin tekun. Dan ini Kosi diberkati dengan ayat yang 36 ini dikatakan benar. Semakin orang itu ditekan, jangan cerita. Karena hati mereka meluap dengan sukacita. Hati mereka takjub ngelihat gila ya. Orang tuli, orang gagap disembuhkan secara instan. Ketika Tuhan Yesus bilang Efata terbukalah, langsung orang ini sembuh. Saking mereka dipenuhi dengan sukacita, saking mereka dipenuhi dengan ucapan syukur, mereka gak bisa berhenti ngomong dong cerita sama orang lain. Dan satu hari nanti teman-teman, kalau mungkin di antara teman-teman ada yang ngalami pergumulan, ngalami kesulitan, ketika Tuhan jawab dengan cara yang ajaib, pasti kita pun juga kepingin cerita sama orang. Gila, aku kemarin ditolong sama Tuhan, aku kemarin dibantu sama Tuhan, aku berdoa dan aku ngalami mujizat dari Tuhan. Itu otomatis teman-teman. Dan sekali lagi Tuhan gak kepingin kita tok yang dipulihkan. Tapi Tuhan ingin semua dari kita juga jadi saksi dimanapun kita berada. Jadi iman kita dibangkitkan dan orang-orang di sekitar kita juga dibangkitkan imannya. Apapun yang kita alami, tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Gosi akan tutup dengan satu bagian ini teman-teman. Gosi tutup dengan bagian pasal 7 ayat yang ke 34, bagian B. Oh enggak. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya Efata. Kata di sini kan dikatakan dan berkata kepadanya. Tetapi di terjemahan yang lain bukan dipakai kata berkata. Tapi dalam terjemahan lain banyak dikatakan Yesus itu setengah teriak, setengah menghardik, setengah membentak. Tapi enggak membentak yang marah gitu ya. Bukan yang wow, bukan. Tapi Tuhan Yesus setengah membentak. Jadi ketika Yesus sudah ini jarinya masuk, telinganya sudah gini, Tuhan Yesus menengadah ke langit, ambil nafas dia berkata, Efata. Dalam arti itu Yesus sedang, tanda petik dia sedang memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa. Efata, dia berkata, terbukalah. Ketika Yesus berkata terbukalah, maka beneran terbuka. Beneran orang ini disembuhkan. Kenapa kok Tuhan Yesus perlu menaruh jarinya itu masuk ke dalam lidah orang ini? Dan kenapa perlu masuk ke telinga orang ini? Karena apa yang didengarkan dan apa yang dikatakan itu sangat berpengaruh bagi hidup setiap kita. Sama-sama kita buka di Roma 10 ayat yang ke-17. Ayat yang sangat terkenal. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya Yesus pertama lakukan, dia masukkan jarinya ke pendengaran dulu. Karena kalau Yesus buru-buru masukkan ke lidah, yang pulih lidah dulu, dia gak bisa dengar. Yesus tahu yang dipulihkan dulu adalah pendengarannya dulu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, Amsal 12 ayat 15. Pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam pandangannya sendiri, dalam anggapannya sendiri. Jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapannya sendiri. Orang kalau bodoh, mikirnya ya jalanku ini yang paling benar dah. Gak ada jalan lain yang lebih benar. Pokoknya aku yang paling benar. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Yang kedua, pendengaran untuk mendengarkan nasihat. Yang ketiga, Yosua 1 ayat yang ke-8, ayat yang sangat terkenal juga. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Ketika kita memperkatakan dan merenungkan, kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sehingga, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi beruntung dan berhasil itu enggak cuma untung-untungan. Jadi ada orang yang memang Tuhan gariskan supaya beruntung jalannya. Ada orang yang digariskan sama Tuhan supaya hidupnya enggak beruntung. Ya memang ada orang yang ya nasibnya memang sial. Enggak. Nasib sial dan enggak sial itu ditentukan bagaimana kita memperkatakan firman, merenungkan firman siang dan malam, kemudian bertindak hati-hati. Orang kalau ngikuti firman Tuhan nih, teman-teman semua ikut ya pembacaan kitab Amsal ya. Semua kitab Amsal ini banyak sekali ngomong soal hikmat. Banyak sekali ngomong soal pengetahuan yang harusnya buat gue sih bilang
kehidupan sehari-hari ini dibahas di Amsal dari pasal 1 sampai 31. Kalau teman-teman baca kitab Amsal, perkatakan dilakukan, hidup kalian akan beruntung. Bukan karena ya memang kamu nasibnya beruntung, bukan. Tapi karena langkahmu dituntun sama firman Tuhan. Jadi gue sih gak percaya kalau orang bilang, oh ini memang digariskan nasibnya sial. Orang ini memang dari kecil memang hidupnya beruntung terus. Beruntung atau gak beruntung, itu Tuhan yang tentuin. Dan firman Tuhan berkata, kalau kamu ikuti firman Tuhan, jalanmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Jadi gue sih gak percaya sama orang nasibnya sial. Gue sih percaya orang ini sesuai firman Tuhan atau enggak. Kalau sesuai firman Tuhan, kalau ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan, Tuhan akan berkati orang ini. Tuhan akan buat hidupnya beruntung. Amin ya teman-teman. Dan hari-hari ini teman-teman, percayalah, kalau Yutin hari-hari ini sedang ngajai teman-teman untuk banyak baca Alkitab, 1 hari 1 pasal, ayo direnungkan. Dan setelah ini akan ada grup-grup pembacaan Alkitab. Itu bukan supaya nambah-nambahin kerjaan ya, maksudnya supaya nggak nganggur, supaya kelihatan rohani, bukan teman-teman. Kenapa ada grup-grup pembacaan Alkitab? Kenapa kita di sosial media juga ngingetin hari ini baca Amsal pasal sekian, hari ini baca apa yang sebelumnya kitab Yohanes, kitab Kisah Para Rasul dibaca. Kenapa? Karena kita semua percaya kalau telinga kita mendengarkan firman Tuhan, banyak nyimpen firman Tuhan, yang keluar juga firman Tuhan. Kalau yang disimpan firman Tuhan, maka yang berlaku adalah hukum firman Tuhan. Dan percayalah teman-teman, karena dengan pembacaan Alkitab ini kita akan punya banyak kesempatan untuk merefleksikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan bagaimana ketika kita menghadapi satu masalah, bagaimana kata firman Tuhan terhadap masalah tersebut. Masukkanlah firman Tuhan itu melalui pendengaran kita, melalui pembacaan kita. Dan alirkanlah firman Tuhan melalui perkataan kita. Amin teman-teman. Gue sih ulangi sekali lagi. Yang pertama, kita bisa pelajari adalah yang pertama, Tuhan Yesus itu seburuk apapun yang dia katakan, seburuk apapun, rasanya seenggak enak apapun yang dia katakan, yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus, yang keluar dari firman Tuhan, seenggak enaknya itu tetap jadi berkat buat kita. Yang kedua, Tuhan ingin berurusan dengan kita secara pribadi. Yang ketiga, Tuhan menarik nafas karena Tuhan ingin mengekspresikan betapa Dia itu selalu ada dalam setiap pergumulan kita. Dan yang keempat, Tuhan ingin menolong kita secara pribadi, betul. Tuhan ingin memulihkan kita, menjumpai kita secara pribadi, betul. Tapi ketika kita dipulihkan, ketika kita disegarkan, ketika kita ditolong, Tuhan juga kepingin orang-orang di sekitar kita itu ngelihat hal yang sama. Supaya apa? Tetap terakhir-akhirnya ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin teman-teman. Dan yang terakhir, izinkanlah Tuhan menyentuh pendengaran kita dan perkataan kita. Izinkan telinga kita ini mendengarkan firman Tuhan dan nasihat, dan kita memperkatakan apa yang keluar dari firman Tuhan. Oke teman-teman, kita tutup Alkitab kita, sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, hari ini ketika kami menyaksikan tayangan ini, ketika kami mengikuti ibadah dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami berdoa sungguh biar firman Tuhan, biar setiap apapun yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, setiap kisah yang kami pelajari hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami pun juga akan mengalaminya Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami pertolongan Tuhan, kami akan mengalami teguran Tuhan, kami akan mengalami pelajaran-pelajaran yang baru bersama dengan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di manapun mereka berada hari ini Tuhan. Mari teman-teman kita arahkan tangan kita ke layar gadget, ke handphone, ke laptop, kemanapun kalian melihat tayangan ini di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita berdoa, kita sepakat. Kami adalah orang-orang yang siap untuk menerima firman Tuhan. Kami orang-orang yang siap dipulihkan. Pendengaran kami, perkataan kami semuanya siap dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya Roh Kudus tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, tidak terbatas apapun keterbatasan kami hari ini. Di dalam nama Yesus,
Hari ini biar Roh Kudus menjamah mereka, biar Tuhan terus beracara dengan mereka secara pribadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sudah sediakan buat kami akan terima tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan akan melihat kami dengan pandangan yang penuh dengan pengharapan, dengan penuh sukacita, penuh dengan kasih. Dan ketika Tuhan berkata, Efata, terbukalah. Maka kami berdoa biar telinga kami, pendengaran kami, mulut kami terbuka. Kami jadi saksi dimanapun kami berada, kami bisa menceritakan apapun yang Tuhan lakukan buat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Thank you Kak Yosi yang sudah sharing firman hari ini. Aku terberkati banget. Ya bener, aku jujur juga terberkati sama sharingnya Ko Yusi. Nah, karena dapat apa nih dari sharingnya Ko Yusi? Aku dapatnya untuk mendengarkan firman Tuhan agar pendengaran firman kita, pendengaran dan perkataan kita dipenuhi oleh firman Tuhan, Kak. Kalau misalnya aku sendiri secara pribadi kayak agak ditegur dikit ya. Kan kadang kalau kita pengennya ini, tapi Tuhan pengennya ini. Iya. Nah, tapi kan percaya aja teman-teman kalau misalnya apa yang Tuhan omongkan itu juga baik untuk kita sendiri. Semoga bisa menjadi berkat ya guys, sharingnya Ko Yusi, ya nggak sih? Iya Kak, sesuai kehendak Tuhan. Ya benar. Selanjutnya nih guys, kita ada pengumuman. Tolong nih didengarkan dengan baik-baik. Buka telinganya dengan lebar-lebar duar gitu. Kita mulai pengumumannya. Oke, yang pertama. Ya, Yutin mengadakan First Station nih guys. Oh bentar Kak, First Station tuh apa sih? Kamu nggak tahu First Station? Apa ya Kak? First Station itu kita doa bareng-bareng guys. Kita doa bareng-bareng. Ya dari yang suhu-suhu, yang tua-tua sampai yang muda-muda yang baru Yutin, baru masuk. Itu boleh banget join, tahu nggak sih? Kayak itu seru banget loh karena kamu harus wajib ikut First Station-nya karena di situ rame banget. Pasti Kak. Nah, First Station itu diadakan hari Selasa jam 8 malam. Nah, ini juga bersifatnya online loh guys. Jadi kalian yang punya waktunya ruang banyak, kalian bisa join ke First Station ini.
mumpung buat sharing-sharing gitu kan. Kita bisa memperkenalkan diri, kita bisa sharing bareng-bareng sama yang banyak orang gitu. Bisa sharing sama temen gitu ya. Bener, sama yang kakak-kakak lebih tua juga bisa sharing loh. Oke, sip banget. Oke, selanjutnya itu ada home karena kita sudah tergabung dalam home. Bener. Pastinya home itu seru ya, kita bisa bertumbuh bersama Iya. teman seiman dan juga home leader yang keren-keren. Yoi. Home setiap hari Sabtu, jadi jangan lupa untuk ikut home. Ya guys, jangan lupa hubungi home leader kalian masing-masing supaya tetap home, oke? Terus yang ketiga nih, ada badminton ceria loh. Yutin tuh mengadakan badminton ceria. Tahu gak nih badminton ceria lagi? Badminton ceria, seru Kita nih. kayak seru-seru bareng-bareng loh. Kemarin aku ikut kayak seru banget sih. Nah, badminton ceria ini dilakukan setiap hari Jumat malam ya guys. Jadi buat teman-teman yang punya waktu luang banyak, yang kayak bingung mau cari teman, bingung mau keluar tapi nggak tahu mau sama siapa. Nah, Gabung bisa Yutin ya aja. bener banget dari badminton ceria. Kalau misalnya takut nih mau ikut tapi masih mau isiin kayak masih malu-malu, nah bisa nih hubungi home leadernya, ya enggak? Selanjutnya, follow juga Instagram Yutin dan di sana ada updatean info terbaru dan info menarik lainnya. Jangan lupa ya, lihat terus ya Follow Instagram Instagramnya Yutin. Duh. Terus habis itu nih yang kelima, ada Bible reading nih guys. Mau ikut dong Kak? Gimana tuh Bible caranya? reading itu tuh kayak kita istilahnya kayak gema dulu sih, kayak gitu sistemnya gitu. Kita baca Alkitab bareng-bareng, satu hari satu pasal. Nah, nanti dibuatin grup. Nah, buat teman-teman kalau yang mau ikut, kalau misalnya mau ikut boleh banget. Nanti bisa hubungi Sini aku langsung hubungi. Nah, hubungi Home home leader. leader, Nah, itu oke. langsung hubungi home leader ya guys, supaya bisa di list, supaya kita juga bisa bertumbuh bersama-sama. Kayak gimana kita makin bertumbuh di sana sih, jujur aku terberkati banget sama kayak teman-teman yang selalu mereviewnya kayak keren-keren gitu Berbagi sih. cerita gitu Iya, juga ya. Bener. Oke teman-teman, tetap semangat dan juga jangan lupa ibadah. Nggak cuma di Yutin aja, bisa ikut ibadah umum CKI Maranatha. Bener. Yang penting jangan lupa ibadah ya Iya, Kak. ya? apalagi hari Minggu kan jatahnya kita ibadah Iya ya. dong. Nggak ibadah, masa nggak ibadah sih guys? Ya ampun. Oke, nah kita mau persembahan dulu nih guys. Kayak bingung kalau misalnya persembahannya mau taruh kemana, bisa transfer ke nomor rekening yang di bawah ini ya nggak sih? Nah, Iya. kalau buat teman-teman nih yang kayak aku, karena punya bank nggak sih? Belum. Nah belum. Nah kalau misalnya kita yang nggak punya akun bank, kita bisa kok taruh persembahan kita bisa nitip nih ke home leader kita juga masing-masing. Jadi caranya gampang gitu Gampang, ya Kak. iya. Katanya kalau sih kalau misalnya asalkan mau pasti ada jalannya gitu sih. Oke guys, nah sebelum kita ngasih persembahan ya, sebelum kita transfer, sebelum kita memberikan persembahan kita ke home leader, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Oke, gak Kak. sih? Iya. Yuk karena coba mungkin karena bisa pimpin doanya kali ini. Oke, sebelum kita memberi persembahan, kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau bisa mengumpulkan kami dan juga dapat melihat tayangan ibadah ini di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dan juga persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Gak terasa banget ya, ya ampun udah mau selesai loh. Udah mau penghujung acara, kita mau Iya, berpisah lagi. Kayak ya sampai jumpa lagi kita ada kata. Ya ampun sedih banget. Thank you semuanya buat yang udah join ibadah Yutin pada hari ini. Hari ini. Thank you juga karena yang udah jadi Yeah. partnerku. Ya ampun. Terima kasih Seneng juga banget. buat semuanya kayak secara pribadi aku terberkati sih. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah Yutin pada hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Mari kita teman-teman kita berdoa, doa berkat. Nah, teman-teman bisa nanti yang akan dipimpin oleh polisi. Saya juga Cia, Dan saya Kana. pamit undur diri. Dadah guys, God bless you. Terima kasih teman-teman buat yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Koisi berdoa, setiap dari kita diberkati sama Tuhan ya. Apapun yang firman Tuhan sampaikan buat kita hari ini, Koisi berdoa semua dari kita punya hati yang positif, punya hati yang responsif. Ketika Tuhan Yesus katakan sesuatu, firman Tuhan katakan sesuatu, buka hatimu dan lakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Kita berdoa sungguh di dalam nama Yesus, perjalanan hidup kita nggak akan jadi perjalanan yang biasa-biasa, tapi Tuhan tolong dan Tuhan sertai dengan luar biasa.
kita juga akan berdoa. Jadi beberapa waktu ke depan ini kita berdoa supaya kita bisa ibadah onsite lagi. Dan karena angka COVID sudah mulai menurun dan situasi semakin membaik, kita berdoa terus supaya situasinya akan jadi semakin baik dan semakin kondusif untuk kita bisa ibadah tatap muka. Dan hari ini di atas mimbar ini Koesi juga mengucapkan selamat sekali lagi buat semua teman-teman yang bulan Oktober ini berulang tahun ya. Mungkin beberapa waktu terakhir sempat ulang tahun, Koesi berdoa supaya kalian juga diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Sekolah, kuliah, pekerjaan, usaha, semuanya pasangan hidup diberkati Tuhan. Oke, kita sama-sama kita berdoa ya, kita tutup ibadah kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah hari ini, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami percaya setiap firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan, akan jadi pengingat buat kami, akan jadi rema buat kami, akan jadi inspirasi buat kami bagaimana kami bisa membawa hidup kami untuk terus di posisi di mana Engkau adalah pemimpin atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan dan kami percayakan semua yang kami lakukan di dalam perencanaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana ibadah onsite kami dalam waktu dekat ini. Tuhan tolong supaya kami bisa mempersiapkan dengan baik, semuanya sehat, semuanya kuat, vaksinasi di nasional juga berhasil, semua orang akan semakin aman dan semakin kebal terhadap virus yang sedang di mana-mana dan kami percaya Tuhan terus pegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat semua teman-teman yang berulang tahun sampai hari ini, kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan, kuliah, sekolah, bekerja, usaha, semuanya, pasangan hidup mereka Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup mereka masing-masing. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, tepat seperti apa yang Tuhan rencanakan, mereka akan terima semuanya tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan mari sama-sama teman-teman kita angkat tangan kita berdoa, kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Yutin adalah komunitas yang diberkati Tuhan. Kami bertumbuh untuk menjadi berkat. Kami dikasih untuk mengasihi orang lain. Setiap anak-anak Yutin adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan akan ditolong dan dibuat Tuhan berhasil. Bersama Tuhan, setiap kami akan sampai kepada potensi dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami ditempatkan, kami akan menjadi berkat di sekolah, di kampus, tempat kerja dan usaha kami. Excellent adalah bagian dari hidup kami dan setiap apapun yang Tuhan percayakan akan berbuah maksimal. Kami akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan bertumbuh dalam segala hal. Pengenalan akan Tuhan, kasih kepada sesama, kemurahan hati, kreativitas dan kesatuan hati. Tuhan memberkati setiap pasangan hidup kami. Di dalam nama Yesus, mari semua yang diberkati dan siap dipakai Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. God bless you.